Perkenalkan, nama saya Mia Dinaliawati. NPM saya 121020568. Saya dari kelas 2P, Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang organisasi pembelajaran. Ya, langsung saja simak videonya. Apa itu organisasi pembelajaran? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Tingkat organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua yaitu personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga yaitu mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat yaitu membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya yaitu classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Organisasi belajar proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran.
membuat pembelajaran segi komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja, dan batas fungsional dan divisional. Yang ketiga yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Identifikasi mental model proses organisasi. Nah, itu dia teman-teman sedikit penjelasan materi tentang organisasi pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.